Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin jadi nomor dua. Semua orang ingin jadi nomor satu, yang terbaik, terdepan, dan terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah, sampai kerja, kita berlomba untuk menjadi nomor satu. Demikian juga di dunia olahraga, dunia bisnis, dunia politik, bahkan di gereja pun orang berpacu menjadi yang terdepan. Hamba-hamba Tuhan berpacu untuk menjadi nomor satu. Namun, kalau kita lihat ada satu peristiwa yang mungkin bagi kita adalah hal yang aneh dan mustahil untuk dilakukan oleh orang-orang zaman ini di tengah persaingan yang serba ingin menjadi pertama. Nah, peristiwa tersebut tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ke 30. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara, di sini menceritakan pada suatu hari murid-murid Yohanes mengadu kepadanya tentang persaingan ketat mengenai acara baptis membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes itu merasa terganggu karena seakan-akan murid-murid Yesus mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Sepertinya murid-murid Yohanes ini takut kalau popularitas golongan Yohanes Pembaptis akan semakin berkurang. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada muridnya. Dia menyatakan seperti ini, yaitu dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang mungkin sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Tetapi Yohanes melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang membuat Yohanes Pembaptis ini bisa sampai pada kesimpulan yang semacam ini? Jawabannya adalah karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tarik jauh ke belakang, harusnya kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini bukankah untuk memuliakan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara? Maka harusnya tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita di mana kita tidak memuliakan Tuhan dan membesarkan namanya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi rahasia yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia sukses dalam menjalankan tujuan utamanya, yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil? Nah, kita mau belajar dua hal yang Yohanes miliki, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kerendahan hati. Bila kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang ia miliki yang dapat ia banggakan. Pertama, bicara tentang garis keturunan. Yohanes Pembaptis ini lahir
dari sepasang suami istri keturunan Harun. Satu keturunan yang punya posisi terhormat di mata masyarakat pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang bisa melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian, maka ayahnya itu juga adalah seorang imam, di mana hal ini secara otomatis Yohanes Pembaptis itu berhak atas jabatan imam dan juga beserta segala hak istimewa imam yang bisa dia dapatkan. Tapi sementara itu kalau kita lihat Tuhan Yesus, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana, yaitu keluarga tukang kayu. Bukan pengusaha kayu atau lagi penguasa kayu. Tapi dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan kelahirannya pun itu kelahiran yang biasa Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Memang walaupun Alkitab tidak menceritakan secara detail tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, tapi saya yakin bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan di tempat yang sangat layak Bapak Ibu Saudara. Tapi Yohanes tetap merendahkan hatinya. Yang kedua, kita tahu Yohanes punya keahlian di dalam berkhotbah. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoge. Dia punya keahlian berkhotbah, tapi dia tidak berkhotbah di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum yang bisa membuka kesempatan bagi banyak orang untuk mendengar dia. Tapi Yohanes Pembaptis malah berkhotbah di padang gurun, tempat di mana gersang, tempat di mana orang-orang tidak banyak ada di sana. Ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Namun yang menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar khotbahnya. Tidak seperti mungkin pengkhotbah atau pendeta-pendeta zaman sekarang. Mereka yang ingin berkhotbah cuma di tempat-tempat yang besar, di mal-mal, di gedung-gedung mewah. Dan yang mungkin tempat yang punya daya tarik. Jadi seakan-akan tempat atau gedung itu yang menjadi daya tarik. Tetapi Yohanes berbeda. Dia memilih pelayanannya di tempat yang tidak dipandang orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi oleh karena perbedaan itu yang membuat hebat adalah orang-orang terhormat, imam-imam, bahkan orang Lewi, Farisi itu datang melihat atau mendengar khotbahnya Yohanes. Karena saya percaya khotbah Yohanes itu begitu dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Selain itu bahkan KKR-nya itu yang menyerukan pertobatan dan pengampunan telah banyak membawa orang mengakui dosanya dan dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah dia mempunyai kemampuan yang luar biasa? Tapi kita lihat di sini, semestinya dia bangga atas kemampuan itu. Dan Yohanes bisa semakin besar, bisa semakin terkenal, bisa semakin menjadi nomor satu dalam pelayanannya. Namun ternyata ia tidak membanggakan diri dan menyombongkan semua yang dia miliki. Karena dia mempunyai kerendahan hati. Ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya itu cuma alat untuk menjadikan Yesus semakin besar. Tujuan pelayanannya adalah membesarkan Yesus, bukan membesarkan dirinya sendiri. Bukan seperti oleh banyak yang terjadi saat-saat ini. Banyak orang cuma membesarkan pelayanannya, tapi tidak membesarkan Yesus dalam hidupnya. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan untuk membawa orang sebanyak mungkin kepada Yesus. Itu adalah hakikat kerendahan diri Yohanes, menempatkan diri pada posisi yang tepat dan proporsional. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yohanes adalah jiwa pengorbanannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan nama Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar. Itu adalah sebuah pengorbanan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menerima ketika kita yang bekerja keras tapi pihak lain yang diuntungkan? Ketika kita yang menabur, bercucuran air mata, malah orang lain yang menuainya. Ketika kita dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang makan buahnya. Bagaimana mungkin kita berusaha mati-matian, tapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita menjadi
kecil, Bapak Ibu Saudara. Banyak hamba Tuhan tidak mau untuk mengalami hal itu. Tapi Yohanes mau mengalami sebuah pengorbanan itu. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Karena dia melayani Tuhan bukan sebagai pekerjaan sampingan atau part-time. Tapi Yohanes itu memberikan seluruh hidupnya, karirnya untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah menyerahkan, mengabdikan seluruh hidupnya di dalam pelayanan itu. Mungkin sangat wajar, terkadang orang-orang yang memberikan hidupnya untuk pelayanan, dia ingin menjadi besar, dia ingin menjadi terkenal, Bapak Ibu Saudara. Sangat wajar kalau mungkin seorang Yohanes ingin menjadi lebih besar dan lebih terkenal. Tapi kalau kita lihat, ternyata Yohanes tidak melakukannya itu. Mungkin dalam konteks saat ini ada banyak orang menjadi pendeta karena ingin menjadi pendeta yang besar, pendeta yang nomor satu dan terkenal. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis, dan sebaliknya ia justru rela semakin kecil asalkan Tuhan menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, jiwa pengorbanan Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya dia mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada suatu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia, dan mereka menyamakan Yohanes itu dengan Nabi Elia atau Mesias, dia berkata, bukan, aku bukan Elia, aku juga bukan Mesias. Maka kalau kita melihat pusat pemberitaannya dari Yohanes, itu bukanlah dirinya sendiri, tapi Yesus Kristus. Berbeda dengan para pengkhotbah atau pendeta zaman ini yang acap kali memberitakan tentang dirinya sendiri daripada Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis itu memberitakan tentang Yesus lebih besar daripada apapun, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan kita lihat pada waktu murid-muridnya atau orang-orang pengikutnya itu mengikut Yesus, ia tidak merasa tersaingi. Tapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang pada Kristus. Sehingga ia berkata, itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Berapa banyak kita yang melayani Tuhan, kita yang mungkin jadi hamba Tuhan, kita mau merelakan orang-orang untuk supaya Yesus itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya kita semakin lama, semakin tahu harus kita membuat Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Dan sudah sepantasnya suatu saat harusnya Tuhan namanya yang lebih besar dan kita semakin dilupakan oleh orang-orang yang mungkin kita bimbing, oleh orang-orang yang mungkin kita layani. Karena saat kita semakin dilupakan, tapi Yesus semakin diingat, itulah kesuksesan pelayanan kita sebenarnya. Tapi banyak orang tidak bisa mungkin melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini pertanyaannya, apakah kita saat ini sedang berusaha untuk semakin membesarkan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan makin mengecilkan keegoan kita, atau justru sebaliknya? Tapi mari saat ini kita belajar dari Yohanes, punya kerendahan hati dan hati untuk berkorban, memuliakan Tuhan lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.